Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fauzan Maksum. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggadaikan sertifikat tanah di Pegadaian. Gadai surat tanah di Pegadaian bisa menjadi solusi saat membutuhkan dana mendesak dalam waktu cepat dan jumlah besar. Selain aman, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), proses pengajuan gadai surat tanah di Pegadaian juga terbilang mudah. Meski begitu, nasabah perlu mengetahui apa saja syarat gadai tanah di Pegadaian atau syarat gadai sertifikat tanah di Pegadaian agar dana pinjaman bisa segera dicairkan. Surat tanah atau sertifikat tanah adalah salah satu dokumen yang bisa digadaikan di Pegadaian. Di lembaga Pegadaian, gadai sertifikat tanah disebut juga dengan Rahan Tasjili Tanah. Rahan Tasjili Tanah adalah dokumen atau produk dari Pegadaian Syariah dengan jaminan berupa sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah setingkat SHM dan HGB yang ditujukan kepada pengusaha mikro dan petani. Nasabah bisa memilih sistem angsuran bayar rutin tiap bulan, fleksi sekali bayar, atau angsuran dilakukan berkala setiap beberapa bulan. Lalu bagaimana prosedur gadai surat tanah di Pegadaian dan apa saja persyaratannya, termasuk syarat gadai sertifikat rumah Pegadaian? Dikutip dari laman resminya, berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan juga disiapkan terkait gadai surat tanah di Pegadaian. Persyaratan nasabah, KTP, KK, PBB, IMB, dan UP lebih dari 50 juta. Surat keterangan usaha untuk pelaku usaha. Usia minimal 21 tahun saat pengajuan dan maksimal 65 tahun saat kredit berakhir. Untuk petani, telah bertani minimal 2 tahun dan memperoleh penghasilan tetap. Untuk pengusaha mikro, usahanya telah berjalan lebih dari 1 tahun dan menjalankan usahanya secara syariah dan sah secara hukum. Untuk karyawan, minimal 0 tahun untuk internal Pegadaian dan minimal 1 tahun untuk eksternal. Surat keterangan sebagai karyawan dan surat izin atasan langsung. Untuk TNI Polri, pensiunan atau profesional formal atau profesional formal. Nah, berikut persyaratan jaminan. Jika jaminan berupa tanah produktif, pertanian, perkebunan, atau peternakan, tanah produktif yang tidak berada pada struktur tanah yang sulit dijangkau, status tanah tidak terblokir atau bermasalah, status tanah tidak menjadi jaminan pinjaman atau tidak diikat hak tanggung oleh pihak lain, lokasi tanah boleh berbeda di tempat tinggal nasabah selama masih dalam naungan satu kantor wilayah yang sama. Jika jaminan berupa tanah dan bangunan tempat tinggal atau tempat usaha, sebagai berikut persyaratannya. Memiliki MB untuk pinjaman lebih dari 50 juta, bukti bayar PBB tahun terakhir, lebar jalan di muka minimal dapat dimasuki oleh kendaraan roda 2, jarak minimal 20 meter dari saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTET, bukan daerah banjir dalam 2 tahun terakhir, bukan jalur hijau, tidak dalam sengketa hukum, dan lokasi tanah boleh berbeda dari tempat tinggal nasabah selama masih berada dalam naungan satu kantor area yang sama. Nah, sistem pola angsurannya seperti apa? Menariknya, pola Rahan Tasjili Tanah Pegadaian atau gadai surat tanah di Pegadaian menyediakan berbagai pola angsuran. Yang pertama adalah reguler, yaitu angsuran dibayar rutin tiap bulan dengan tenor 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan. Yang kedua, fleksi sekali bayar, yaitu angsuran dibayarkan sekali lunas setelah periode 3, 4, atau 6 bulan sesuai kemampuan. 3, berkala, yaitu pembayaran angsuran dilakukan berkala setiap beberapa bulan. Terdapat pilihan, yaitu 3, 4, atau 6 bulan yang bisa menyesuaikan kebutuhan. Tenornya dari 12 sampai 36 bulan. Nah, cara pengajuan gadai sertifikat tanah. Tahapannya adalah sebagai berikut. Datang ke Pegadaian terdekat, baik Pegadaian Syariah atau Pegadaian konvensional, dengan membawa sertaan yang diperlukan. Selain melalui cabang Pegadaian terdekat, proses pengajuan juga bisa dibantu oleh tim penjualan Pegadaian.
Kemudian berkas yang diserahkan diverifikasi terlebih dahulu, kemudian tim Pegadaian akan menghubungi untuk melakukan survei. Setelah itu, tim Pegadaian akan menyatakan besaran uang pinjaman maksimal atau marhun bih. Jika kita menyetujui nilai marhun bih, maka uangnya bisa langsung diambil di cabang Pegadaian tempat melakukan pengajuan atau ditransfer ke nomor rekening yang Anda setorkan. Demikian informasi ini, semoga ini bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.